Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita belajar sejarah peminatan. Dalam pertemuan ke-8 ini kita masih membahas revolusi-revolusi yang terjadi di beberapa negara. Salah satunya kalau minggu-minggu yang kemarin pertemuan 7 dan ke belakang itu revolusi yang ada terjadi di Cina, kemudian revolusi Amerika, revolusi Prancis. Sekarang kita membahas lebih sedikit lagi masalah revolusi Rusia. Kalau sekarang bernama Republik Uni Soviet, atau kalau dulu namanya sebelum menjadi Republik Soviet United Socialist Democracy. Jadi sebuah negara yang bersosialis demokrasi komunis ya. Kemudian sebelum menjadi negara sosialis komunis Uni Soviet, Rusia itu sebuah negara yang terletak di Laut Baltik, di sekitaran Laut Baltik, yang bentuk negara itu berupa kerajaan yang bernama Kerajaan Rusia. Gelar-gelar raja di negara Rusia di daerah Baltik itu bernama Tsar, bergelar Tsar. Tsar. Nah, di sini kita lihat terjadinya revolusi perubahan yang ada di negara di Rusia itu, di kerajaan Rusia itu terjadi pada masa Tsar Nicholas II. Siapa Tsar Nicholas II? Tsar Nicholas II itu adalah kaisar dari kerajaan Rusia yang memiliki sifat seperti tidak jauh beda dengan Louis ke-14, absolut ya. Dia sangat dipengaruhi oleh istrinya yang bernama Alexandra Sarara. Itu merupakan istri yang apa yang dibisikkan oleh istrinya itu pasti direalisasikan oleh si Tsar Nicholas II. Jadi tidak jauh beda dengan Louis ke-14 yang ada di negara Prancis. Baik, kita mulai. Kenapa sampai terjadi revolusi yang ada di negara Rusia? Kalau dilihat dari sejarahnya ada 2 tahap kejadian revolusi, yang dimana tuntutan rakyat itu menuntut adanya perubahan. Revolusi itu kan perubahan. Revolusi yang pertama itu revolusi Februari 1917. Nah, ini dikoordinir atau digerakkan oleh golongan-golongan kadet. Kadet itu golongan liberal yang ada di negara Rusia, di kerajaan Rusia. Di samping kadet ada juga golongan Menshevik, golongan Bolshevik. Bolshevik ini kan golongan bangsawan yang memiliki kemajuan. Nah, saat itu negara Rusia itu mengalami krisis pangan. Mereka menginginkan perubahan, bahwa rakyat itu harus diberikan semacam santunan pangan. Tsar Nicholas dituntut untuk membenahi pemerintahan. Tuntutan daripada rakyat ini ya, ternyata yang ingin minta perubahan itu tidak dianggapi oleh si Tsar Nicholas. Makanya terjadi Sunday Blood atau pembantaian rakyat yang dilakukan oleh Tsar Nicholas II yang menuntut adanya kesejahteraan untuk rakyat dari Tsar Nicholas II. Dalam revolusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, mengalami kegagalan. Kemudian ini puncak daripadanya ini nanti tahun 1917. Setelah Tsar menjadi penguasa dan dia semakin bersifat absolut dan reaksioner, juga otoriter. Tapi kalau dilihat dari cara dia memerintah, Tsar itu sebenarnya satu sisi dia ingin membangun negaranya menjadi sebuah kerajaan yang besar. Karena saat itu kan Perang Dunia ke-1 itu sudah dimulai. Revolusi industri sudah terjadi di beberapa negara Eropa. Tuntutan keadaan, Tsar ingin menunjukkan bahwa dia juga bagian daripada negara Eropa yang memiliki kekuatan. Makanya pada saat dia ingin memajukan kerajaan itu, dibangunlah yang namanya pertambangan, perindustrian, alat-alat berat itu dibangun luar biasa. Tanpa ada batas. Tsar tidak memikirkan lagi rakyat mau makan atau tidak, pokoknya bangun industri secara besar-besaran. Itu dampak pengaruhnya itu ya. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya revolusi-revolusi ini? Tsar pertama itu bersifat reaksioner dan otoriter ya. Dia tidak memberikan hak politik bagi rakyatnya untuk mengungkapkan pendapat. Tuntutan-tuntutan di revolusi Februari itu dipenuhi. Apa salah satu dia penuhnya? Didirikanlah Duma. Duma ini seperti Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Duma itu hanyalah panggung sandiwara. Dia tetap memilih keputusan yang menguntungkan dia. Apa yang dibisikkan oleh Duma itu yang baik untuk dia, dan menjadi anggota Duma itu benar-benar dipilih. Tidak semua rakyatnya bisa ikut serta di dalam Duma. Itu latar belakang pertama. Yang kemudian yang sosial. Yang sosial ini tingginya kesenjangan sosial.
Jadi rakyat itu benar-benar yang diharuskan membayar pajak, sementara bangsawan itu bebas dari pajak. Jadi aturan-aturan kerajaan yang lama itu tetap dilakukan, apalagi ditambah adanya persoalan tanah. Ini revolusi industri terjadi, tuntutan untuk membangun sebuah industri, akibatnya apa? Banyak investor asing yang datang ke Rusia ingin menanamkan investasinya, tapi tidak menguntungkan rakyat. Ya, modal itu ditanam tapi semuanya untuk keuntungan para investor tadi. Masalah tanah rakyat itu banyak yang diambil seenaknya baik oleh investor asing, dan SAR itu tidak memperhitungkan atau tidak mempersoalkan. Jadi rakyat yang punya tanah kembali tidak punya tanah. Persoalan tanah ini karena rakyat tadi apa? Dengan dalih tidak bisa membayar pajak, maka tanahnya dicaplok oleh para investor tadi. Kemudian dari kondisi seperti ini, maka rakyat itu muncullah kaum liberal yang disebut dengan kaum kadet. Ini nanti yang mereka berjuang habis-habisan bagaimana caranya menggulingkan Tsar Nicholas II. Ditambah lagi kejadian-kejadian kekalahan perang. Sebenarnya Rusia itu bukan sebuah negara Eropa yang kuat. Dia negara Eropa yang lemah. Dia ikut perang dunia pertama itu karena ikatan politik Triple Entente saja dengan beberapa negara seperti Jerman. Itu kan gabungan dari dia termasuk Rusia ya. Tapi sebenarnya dia tidak kuat. Terus satu lagi, untuk menunjukkan mereka itu kuat, SAR tidak memikirkan dampak ketika mereka melakukan penaklukan terhadap Jepang. Jadi tahun 1905 ya, SAR itu menjalankan politik hot water, politik air hangat. Nah, politik hot water ini dijalankan oleh Tsar Nicholas II untuk apa? Untuk mendapatkan pelabuhan-pelabuhan yang bebas es. Kita ketahui negara Baltik itu kan kalau memasuki bulan yang berujung itu, semua perairan pelabuhan-pelabuhan itu beku. Satu sisi SAR sudah membangun industri militer secara besar-besaran. Jadi wajar saat itu Rusia sudah memiliki kapal selam, kapal perang, tapi ketika memasuki bulan yang Desember itu, semua kapal-kapal perang tadi tidak bisa berlabuh merapat ke pelabuhan Rusia. Mereka kolar-keler kata istilah itu, mondar-mandir di laut bebas, dan itu memakan biaya yang banyak, tidak bisa mangkal ya. Nah karena itulah SAR berpikir dia harus mencari pelabuhan yang bebas dari es biar bisa mangkal kapal-kapal perang tadi, mengurangi budget tadi. Makanya dipilih negara yang ada di Pasifik, Jepang. Ternyata ketika Rusia mengirimkan tentaranya untuk menaklukkan Jepang, yang saat itu Jepang masih melakukan politik isolasi menutup diri, tidak bisa dimenangkan oleh SAR atau kerajaan Rusia atau tentara-tentara Rusia. Nah sebenarnya politik hot water ini memakan biaya yang luar biasa. Kondisi inilah yang memicu kaum liberal, kadet, dan kaum Bolshevik ini melakukan sebuah program pemberontakan. Ya, Bolshevik yang saat itu dipimpin oleh buruh-buruh yang ada di kerja pabrik di bawah pimpinan Lenin, Vladimir Ulyanov Lenin. Ini yang ingin membentuk negara sosialis demokrasi ini berusaha menggulingkan Tsar Nicholas II, dan itu berhasil. Kerajaan Rusia pun tumbang, Rusia pun diubah menjadi negara sosialis komunis republik dengan nama United Socialist Democracy, yang Uni Soviet di bawah pimpinan Lenin. Lenin nanti ada kawannya Trotsky. Mereka memerintah dengan tangan besi. Kita nanti melanjutkan bagaimana sepak terjang Lenin itu menjadi sebuah negara komunis ya. Ini saja masalah revolusi Rusia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.